Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu instalasi 5 server dengan mata kuliah keamanan server dan jaringan. Untuk outline dari presentasi ini, pertama ada perkenalan anggota, yang kedua ada web server, ketiga mail server, keempat FTP server, kelima DNS server, keenam database server, dan ketujuh ada demo server. Selanjutnya untuk pengenalan anggota, pertama ada saya sendiri Kara Kiasati dengan NIM 002. Lalu ada teman saya Nurul Aini dengan NIM 005, Indah Azara dengan NIM 023, Said Muhammad Mazaya dengan NIM 129, dan Januar Audi Nugraha dengan NIM 137. Yang pertama ada web server. Web server adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk menerima permintaan atau request dari klien yang biasanya browser web dan mengirimkan kembali respon yang sesuai, yang seringkali berupa halaman web atau konten lain yang diminta. Fungsi utama dari web server ada 3. Yang pertama, menerima permintaan atau request. Web server menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien. Yang kedua, ada memproses permintaan, di mana web server memproses permintaan tersebut yang bisa berupa permintaan untuk halaman HTML, gambar, video, atau data lainnya. Dan yang ketiga, mengirimkan respon. Setelah memproses permintaan, server mengirimkan respon kembali ke klien, biasanya berupa halaman web atau file yang diminta. Kegunaan dari web server ada 7. Yang pertama ada hosting situs web, kedua ada pengelolaan permintaan HTTP, ketiga keamanan, keempat pengelolaan sumber daya, kelima monitoring, keenam load balance, dan ketujuh penyimpanan dan akses data. Untuk selanjutnya ada mail server yang akan dijelaskan oleh Indah Azara. Kepada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih Kara. Di sini ada mail server. Mail server adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk menerima, mengirim, menyimpan, dan mengelola email bagi pengguna dalam jaringan atau internet. Mail server ini berfungsi sebagai pengguna dalam jaringan atau internet. Mail server ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan komunikasi email antar pengguna, baik dalam suatu organisasi maupun antar organisasi yang berbeda. Jadi ada 3 fungsi utama dari mail server. Pertama ada mengirim email. Jadi mail server ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan email ke penerima baik di dalam jaringan yang sama maupun di jaringan yang eksternal. Yang kedua ada menerima email. Jadi mail server ini menerima email yang dikirim dari mail server lain dan menyimpannya sehingga dapat diakses oleh pengguna. Yang ketiga ada menyimpan email. Jadi mail server ini menyimpan email yang masuk dan email yang dikirim untuk referensi di masa mendatang. Nah, ada juga kegunaan mail server sebagai autentikasi dan otorisasi, lalu ada antivirus dan anti-spam, pengelolaan akses, enkripsi email, penyaringan konten, pencatatan, dan monitoring. Sekian penjelasan tentang mail server, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indah. Selanjutnya ada penjelasan tentang FTP server kepada Said. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada FTP server. FTP server adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk menerima permintaan transfer file dari klien, biasanya melalui aplikasi FTP, dan mengelola proses pengiriman dan penerimaan file antara server dan klien. FTP adalah protokol standar yang digunakan untuk transfer file dari satu host ke host lainnya melalui jaringan TCP/IP seperti internet. Fungsi utamanya adalah transfer file. FTP server transfer file antara klien dan server secara efisien, baik untuk membuka maupun menutup. Yang kedua, distribusi file. FTP server menyediakan platform untuk mendistribusikan file kepada banyak pengguna. Yang ketiga, backup dan pemulihan data. FTP server digunakan untuk membuat cadangan data secara real dan memungkinkan pemulihan data dengan cepat jika terjadi kehilangan data. Kegunaan FTP server antaranya adalah transfer file, hosting file, backup data, distribusi file, kolaborasi project, hasil real serta arsip file. Sekian penjelasan FTP server, saya kembalikan. Baik, terima kasih Said. Untuk selanjutnya ada DNS server yang akan dijelaskan oleh Aini. Kepada Aini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Sini saya akan menjelaskan tentang DNS server. DNS atau Domain Name System adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi IP address agar bisa dipahami oleh komputer saat kita mengakses sebuah website menggunakan nama domain. DNS ini penghubung antara URL, Uniform Resource Locator, dan IP address, Internet Protocol Address. Singkatnya, kita bisa memahami URL sebagai alamat website yang menggunakan huruf, sedangkan IP address merupakan alamat website yang menggunakan angka. Keduanya sama-sama alamat website, hanya saja yang satu digunakan oleh manusia, URL, dan satu lagi untuk algoritma, yaitu IP address. Kemudian fungsi utama dari DNS server yaitu memetakan hostname dan IP address yang ada secara global, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, menerjemahkan suatu hostname ke IP address ataupun sebaliknya. Kemudian mencari alamat host untuk memenuhi permintaan klien. Pada sistem case berperan melakukan pencarian data yang sesuai. DNS server bisa mengidentifikasi komputer yang ada di suatu jaringan sebagai sebuah titik. Kemudian untuk kegunaan DNS server sendiri yaitu akses internet yang lebih mudah, optimalisasi kinerja jaringan, mendukung layanan email, pengaturan subdomain, dan yang terakhir implementasi load balancing dan redundancy. Sekian penjelasan dari DNS server, saya kembalikan kepada moderator. Untuk yang terakhir ada database server. Kepada Yanuar, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada database server. Database server adalah program komputer server yang bertugas untuk mengelola, mendistribusikan, serta menyimpan database dengan menggunakan model client server. Dengan database server, lalu lintas data dapat berjalan dengan baik, tuan data secara real-time dapat didapatkan dengan mudah, dan integrasi data dari berbagai tidak bisa dilakukan. Database server memiliki fungsi utama, yaitu pertama penyimpanan data. Database server bertugas untuk menyimpan data dengan cara yang terstruktur, sehingga dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien. Yang kedua, pengelolaan data. Database server juga berfungsi untuk mengelola dan mengatur operasi data, penambahan, pengurusan data. Ketiga, ada keamanan data. Database server juga memberikan perlindungan data dari akses data dan tidak sesuai dengan operasi yang diinginkan. Lalu, selanjutnya ada kegunaan database server. Yang pertama ada penyimpanan data pusat, keamanan data, pemulihan data, ketersediaan tinggi, kerja tinggi, manajemen transaksi, akses multi pengguna, skalabilitas, dan integrasi dengan aplikasi lain. Selanjutnya ada demo server yang akan kami demokan secara langsung berlima. Langsung saja kita mulai. Untuk pertama yaitu demo DNS server. Baiklah, di sini saya akan mengepingkan DNS server di CMD Windows. Di sini DNS sudah berhasil booking untuk nama DNS ini kelompok5.com. Kemudian saya akan menghubungkan nama domain dari tugas kami. Di sini juga sudah berhasil DNS dan sudah berjalan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. DNS server kami sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk web servernya. Oke, untuk web servernya, saya akan coba membuka web server kami dengan IP yang kami punya, 192 168 121.
seperti yang terlihat, web server kami telah berfungsi dengan baik dan menampilkan website kami. Dan yang kedua, saya akan coba membuka website kami dengan domain yang telah kami buat. Tampilannya seperti ini. Web server kami juga bisa dibuka dengan domain yang telah dibuat. Mungkin itu saja penjelasan dari web server. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan dari database server. Kepada Yanuar, dipersilakan. Saya akan menjelaskan database server yang sudah dibuat dan Oke, baik. Jadi di sini adalah web yang sudah kami buat tadi dan sudah bisa diakses dari DNS web domain DNS. Saya akan masuk ke tab itu. Di sini saya bisa memasukkan data dan juga mengedit data. Di sini saya coba memasukkan data. Terus saya isi tes data. Lalu jika sudah saya bisa pencet send, maka data sudah masuk. Dan jika kita periksa di database, kita coba login ke database. Baik, ini sudah bisa login dan jika saya cek database yang tadi datanya. Maka tadi yang tadi dimasukkan sudah masuk ya. Saya akan coba tes untuk di data. Saya bakal delete yang tadi di sini jika saya lihat bagi pembuat di sini maka datanya sudah demikian untuk demo database server. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara mengirim dan menerima mail server. Jadi kami memakai Thunderbird sebagai klien untuk email server kami. Di sini ada dua user, ada Indah Yei dengan ada Zahra juga. Jadi saya akan mengirimkan email kepada salah satunya. Jadi tinggal pencet send di sini, lalu akan terkirim emailnya. Lalu untuk mengecek apakah email tersebut sudah masuk atau belum, kita bisa ke tempatnya si user Zahra, lalu melihat di inbox, dan yay, sudah masuk. Ada Indah Yay dengan kiriman yang tadi ini. Baik, sekiranya itu aja untuk presentasi demo mail server. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indah untuk demonstrasi dari mail servernya. Selanjutnya yang terakhir ada demo dari FTP server. Kepada Said dipersilakan untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mendemokan FTP server. Yang pertama di sini saya akan membuka Mozilla. Lalu tadi seperti yang sudah dijelaskan, kami sudah koneksi satu sama lain. Jadi saya lolos bisa langsung memakai domain saya. Lalu internet saya.
sudah berhasil terkoneksi FTP server yang telah dibuat. Saya akan tes masukkan file dari Windows ke FTP. Dilihat sudah berhasil untuk mengupload filenya ke FTP server. Lalu kita masuk ke FTP server. Nah, di sini saya akan coba untuk lihat apakah sudah. Bisa dilihat di sini untuk file dev.axt sudah masuk ke FTP server saya. Jadi saya SSH ke server Yanuar. Di sini saya akan connect ke server saya menggunakan LFTP. Sudah berhasil terkoneksi ke server saya. Jadi di sini kita sudah berada di folder FTP server saya. Kalau kita download, kita ls, di sini kita akan tes mirror. Jadi saya akan coba untuk mirror, misalnya di sini folder mirror test. Jadi bisa dilihat sudah berhasil jika saya exit LFTP. Kalau di sini saya ls, maka folder test sudah ada di server yang sama. Dan misalnya di sini filenya sudah ada. Ya, demo FTP server saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Said untuk presentasi dari FTP server. Dan sekianlah presentasi kami tentang instalasi 5 server di Ubuntu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.